Kembali kita bahas strategi Prabowo Ganjar untuk menaikkan elektabilitas, dan kita tahu bahwa hari ini Ganjar sedang berkunjung, katanya nggak mau disebut manuver nih, ke Banten hari ini hingga besok. Lalu saya akan ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau melihat seperti ini, apakah strategi yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ini bisa mengambil suara dari dukungan kepada Prabowo? Begini ya, tidak semua kunjungan atau kampanye yang dilakukan oleh setiap bakal calon presiden itu menghasilkan electoral return yang diharapkan. Pasti ada sukses story-nya, ada yang gagal. Nah, menarik kan begini, kalau Pak Prabowo sama Ganjar yang masuk putaran kedua, itu kan awalnya banyak yang memperkirakan keduanya ini akan menampilkan friendly match. Jadi kayak pertandingan persahabatan. Tetapi kalau kita melihat belakangan, itu sepertinya bukan friendly match, big match. Kenapa? Karena selisih keduanya ini sangat tipis. Jadi setiap langkah strategi kampanye yang dilakukan oleh kedua tim pendukung capres ini itu akan sangat menentukan hasil akhir. Nah, untuk wilayah-wilayah yang secara elektoral maupun secara historis berat buat Mas Ganjar atau Pak Prabowo, mungkin tidak seluruhnya bisa diselesaikan oleh kedua tokoh, tetapi mungkin bisa dibantu oleh struktur timnya maupun oleh cawapresnya. Karena bagaimanapun Banten itu bukan wilayah yang kondusif secara elektoral buat Ganjar maupun buat PD Perjuangan. Di Banten itu mungkin Tangerang Selatan yang agak lumayan positif ya. Karena ini basis Pak Jokowi di 2019. Tapi di luar itu yang menang Pak Prabowo. Demikian juga dengan Jawa Tengah atau Jawa Timur. Mungkin Pak Prabowo bisa meyakinkan banyak ulama, banyak kiai-kiai besar. Tetapi untuk bisa mendapatkan hati setiap pemilih di dua provinsi ini, mungkin perlu pilihan cawapres yang bisa diterima secara primordial oleh warga Jawa Tengah atau Jawa Timur. Jadi singkat kata, cawapres menjadi menentukan siapa cawapres yang dipilih oleh Pak Prabowo, siapa cawapres yang dipilih oleh Mas Ganjar, itu juga akan membantu untuk menaikkan suara di wilayah-wilayah basis lawan. Oke, saya akan ke Bang Sukur. Bang Sukur, gimana melihat ini? Kalau dilihat sepertinya Ganjar memang tidak bisa bekerja sendiri, figurnya tidak cukup kuat di Banten. Iya, cawapres itu kan tidak mungkin bekerja sendiri. Kan ada timnya, ada partainya. Nah, tentu saja artinya sebenarnya kan yang menentukan itu adalah di samping si calon kan orang-orang yang membawa, yang mempromosikan, yang mengkampanyekan dia. Misalnya contoh, saya misalnya di lingkungan saya belum tentu di awal mereka suka Ganjar, tetapi karena saya yang bicara mereka bisa suka Ganjar. Nah, kan banyak sekali parameter-parameter untuk menentukan bagaimana si calon itu menang. Karena tidak bisa itu sendirian calon. Yang menentukan menurut saya itu ya salah satunya adalah tim-tim yang mengkampanyekan atau mempromosikan si calon bersangkutan. Itu salah satu faktor yang sangat menentukan sekali. Oke, saya ke Bang Andre. Kalau dari strategi Gerindra sendiri akan seperti apa melihat kalau kita lihat sekarang ini Ganjar Pranowo juga sudah begitu bisa dikatakan begitu gesit gitu untuk mencari kantong-kantong suaranya. Ya, tentu kita mengantisipasi ya bahwa seluruh kandidat sudah berkeliling secara masif ke berbagai wilayah. Nah, tentu kami juga sudah meminta Pak Prabowo di akhir pekan juga berkeliling menyapa masyarakat. Itu satu ya. Kandidat kami Pak Prabowo tentu kami minta di akhir pekan setelah beliau Senin sampai Jumat menyelesaikan tugas beliau sebagai Menteri Pertahanan, Sabtu Minggu terus juga berkeliling tidak kalah dengan Mas Ganjar dan Mas Anies. Itu satu. Yang kedua, tentu struktur partai ya, caleg-caleg kita, seluruh kader kita bekerja lebih keras lagi, lebih giat lagi ya untuk terus turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat dan terus hadir di tengah masyarakat dan terus membawa solusi bagi masyarakat. Sehingga daya tarik Pak Prabowo dan daya tarik Gerindra ini betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat dan semakin dicintai oleh masyarakat. Dan itu yang sudah kita lakukan dengan evaluasi di bulan November yang lalu. Termasuk bagaimana kader-kader Gerindra begitu aktif sekarang di media sosial ya, menjawab tuduhan-tuduhan fitnah kepada Pak Prabowo dan juga menyampaikan hal-hal yang positif tentang Pak Prabowo. Dan alhamdulillah
karena melakukan evaluasi secara menyeluruh, lalu kita bekerja keras Oke, bersama-sama tapi dengan Pak akhir Prabowo, pekan ini makanya Pak di Prabowo surveinya justru Burhan, ketemu dengan kita alhamdulillah Presiden Jokowi ya, unggul. Bang Andre? Pak Prabowo hari Jumat yang lalu ketemu Presiden kan dalam rangka tugas beliau sebagai pembantu Presiden, di mana memang Pak Prabowo sebagai menterinya Pak Jokowi secara rutin dan berkala bertemu dengan Presiden untuk melaporkan kerja maupun kinerja dari Kementerian Pertahanan. Ya, ini hal yang lumrah saja. Presiden ketemu dengan menterinya ketemu dengan presidennya gitu loh. Dan Pak Jokowi dan Pak Prabowo rutin, bahkan bisa seminggu berkali-kali ketemu dalam rangka tugas sebagai menteri melaporkan kepada Presiden Panglima tertinggi. Seperti itu Mbak Cynthia. Siap, tidak ada kode-kode politik ya? Mbak Cynthia, jangan semuanya itu dimaknai dengan kode-kode. Tapi kalau bicara kode-kode, ya Burhan nanti bicara. Yang jelas di musra yang kemarin kan Pak Jokowi kasih begini. Gitulah. Oke. Cynthia. Siap. Silakan ke Mas Burhan. Menurut Mas Burhan Biar sendiri Burhan seperti lah apa? yang Kalau menjawab soal Pak kode-kode Ganjar setiap akhir pekan sudah menyambangi sudah mulai bergerak. Kalau dari mencari kantong-kantong suara, kalau Pak Prabowo akhir pekan ini ke istana bertemu dengan Presiden Jokowi. Tapi tadi kalau Bang Andre bilang mulai menginginkan Pak Prabowo setiap akhir pekan untuk mencari kantong-kantong suaranya juga. Ya, memang gini ya, kalau kita datangi secara langsung, ada 206 juta pemilih yang punya hak pilih nanti di 2024. Energi sebesar apapun yang dimiliki oleh capres maupun tim sesnya tidak akan bisa menyapa secara langsung pemilih sebanyak itu. Jadi yang paling membantu selain dari kampanye secara langsung adalah kampanye via media, di media mainstream maupun di media sosial. Karena informasi atau opini yang didapatkan oleh pemilih itu diperantarai oleh media yang punya kemampuan masif mempenetrasi pemilih. Nah, pada titik itu, opini yang berkembang di media mainstream maupun di media sosial itu menentukan ke arah mana pilihan warga. Karena nggak semua warga bisa disapa secara langsung oleh tim dari pendukung capres. Nah, opini itulah yang menentukan naik turunnya suara calon presiden. Dari data tren yang kami punya, Cynthia, dari tahun 2020 sampai terakhir 2023 bulan Mei, itu pilihan kepada setiap capres itu seperti roller coaster, saling-saling. Dan ini menunjukkan perubahan opini yang sangat cepat dan sangat dinamis di media. Jadi kalau misalnya tidak mampu mempengaruhi opini yang muncul di media, sulit juga buat capres atau cawapres maupun timnya memastikan dukungan tadi. Nah, ini kaitannya dengan banyak hal, bukan semata-mata capresnya. Oke, tapi trennya sekarang masih seperti apa sih, Mas Burhan? Apakah masih ada tren saling salib atau seperti apa? Masih. Terakhir data kami seperti halnya Kompas maupun LSI, Prabowo Subianto unggul tipis dibanding Ganjar Pranowo. Selisihnya memang tidak signifikan secara statistik, tetapi kalau kita bandingkan dengan akhir 2022, bahkan sampai Februari 2023, itu Pak Prabowo masih berada di peringkat kedua. Di tahun lalu, itu disalip sama Anies Baswedan. Jadi ada perubahan yang menurut saya menarik untuk kita ikuti, dan itu kebetulan berkaitan dengan dua peristiwa besar. Satunya tadi pertanyaan berkaitan dengan kode endorsement, yang mereboundkan suara buat Pak Prabowo, dan yang kedua adalah Piala Dunia U20 yang menurut saya cukup negatif ya secara elektoral buat Mas Ganjar. Tapi kan masih ada waktu ya buat 3 calon, dan Pak Prabowo meskipun unggul juga tidak signifikan. Oke, saya akan ke Bang Sukur. Bang Sukur, tren saling salib ini masih terjadi. Bagaimana untuk mengakali atau menghadapi hal ini? Singkat saja Bang Sukur. Tidak mengakali ya, tetapi sebenarnya kan dinamis ini. Dan masih di dalam toleransi ya. Toleransi ya, kesalahan ini. Margin of error, betul. Artinya masih terus berubah. Kalau kami ya itu. Seperti apa? Calon kita keliling, caleg-caleg kita juga bekerja, semua kekuatan itu bekerja. Kita sampaikan profil
Ganjar seperti apa, terus nanti visi misinya seperti apa, kita sapa rakyat kita, sehingga itu yang saya katakan tadi. Contoh kan, kenapa misalnya Pak Prabowo ke Jawa Timur menemui kiai-kiai seperti yang saya katakan tadi, yang berbicara tentang calon itu juga sangat menentukan Pak Burhan. Terkait terhadap pilihan masyarakat gitu loh. Baik, jadi bekerja secara sistematis dan bekerja sampai ke akar rumput. Kalau dari Bang Andre sendiri seperti apa? Singkat. Ya kan tadi sudah dijelaskan, di saat surveinya Burhan di bulan Oktober menyatakan Pak Prabowo di posisi nomor 3, tertinggal di Mas Ganjar nomor 1, Mas Anies nomor 2, Pak Prabowo nomor 3, pimpinan Partai Gerindra melakukan evaluasi menyeluruh. Nah, menghasilkan keputusan yang pertama, kita meminta Pak Prabowo di akhir pekan berkeliling menemui masyarakat. Yang kedua, struktur partai akan lebih digiatkan. Dan alhamdulillah struktur partai bekerja keras benar dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah menemui masyarakat. Yang ketiga, bagaimana kader-kader Gerindra aktif di media sosial untuk menjawab tuduhan fitnah terhadap Pak Prabowo dan juga menyampaikan hal-hal yang positif terhadap Pak Prabowo, sehingga setelah mulai Desember kita mulai ada perbaikan, Januari naik terus, Februari naik terus, Maret pun alhamdulillah, dan April kita sudah menyalip Mas Ganjar, dan sampai sekarang angka kita semakin tebal, dan mudah-mudahan sekarang masih tipis ya, mudah-mudahan nanti di akhir Juni ya, di surveinya Burhan selanjutnya mungkin di bulan Juni Pak Prabowo sudah unggul lebih tinggi daripada margin error dibandingkan Mas Ganjar. Baik, itu. jadi akhir pekan depan Pak Prabowo akan langsung menyambangi masyarakat. Ada rencana kemana? Singkat. Ya, saya belum tahu ya. Belum tahu ya. Karena saya sekarang lagi fokus di Sumatera Barat, mengamankan dulu Sumatera Barat, jangan sampai diganggu-ganggu oleh Bang Sukur gitu lah. Baik, baik. Jadi meskipun tren saling salib ini masih ada, tapi masih sangat dinamis sekali. Kita nantikan seperti apa strategi-strategi dan juga manuver yang apa ya bisa dibilang riang gembira seperti itu. Terima kasih Bang Andre Rosiade, Ketua DPP Gerindra Sumatera Barat, dan juga Bang Sukur Nababan, Ketua DPP PDI Perjuangan, serta Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Saudara, informasi lainnya akan kami sajikan selepas jeda, diantaranya Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo, Puan Maharani, akan berkeliling Solo Raya didampingi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Pertemuan Puan Gibran dinilai sebagai penegasan bahwa Gibran masih kader PDIP. Lainnya di Kompas Petang, detik-detik sebuah truk barang mundur akibat tak kuat menanjak di Samarinda, Kalimantan Tengah, terekam video amatir.